Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadilah dengan NPM 192106208552. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur gugus depan, pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Karena kita sering mendengar gudep atau gugus depan. Nah, gugus depan atau disingkat dengan kata gudep adalah suatu kesatuan organik terdepan dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka. Nah, dalam penyelenggaraan kepramukaan serta sebagai wadah pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Nah, selain itu, gugus depan juga berfungsi sebagai pangkalan bagi peserta didik gerakan pramuka. Nah, yang paling banyak didapati adalah gugus depan yang berpangkalan di sekolah dan di perguruan tinggi. Namun, gugus depan tidak harus didirikan di sekolah, karena secara umum, gugus depan dapat dibentuk berdasarkan wilayah atau bisa disebut sebagai gudep wilayah. Nah, gudep wilayah ini dapat dibentuk dan berpangkal atau bertempat di lembaga pendidikan, semisal sekolah, kampus perguruan tinggi, asrama, pesantren, dan tempat ibadah. Yang kedua yaitu kelurahan, desa, dan wilayah rukun warga atau RW. Yang ketiga yaitu di tempat instansi pemerintah dan swasta termasuk komplek perumahan pegawainya. Dan yang terakhir yaitu perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Nah, yang selanjutnya yaitu setiap gugus depan tersebut berkewajiban untuk menerima kaum muda, yaitu anak dari usia 7-25 tahun yang bertempat tinggal di sekitar wilayah tersebut sebagai anggota tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Sehingga sebuah gugus depan dicontohkanlah gudep yang berpangkalan di sebuah SMP wajib menerima anggota sekalipun pramuka tersebut tidak bersekolah di SMP tersebut. Di samping itu, gugus depan wilayah pun terdapat gugus depan yang mengakomodasikan anggota pramuka berkebutuhan khusus. Nah, gugus depan juga ini terdiri atas gudep pramuka luar biasa, terpadu, dan inklusif. Gudep pramuka luar biasa itu apa sih? Yaitu gugus depan yang menghimpun anggota pramuka yang berkebutuhan khusus atau penyandang cacat yang mengalami gangguan fisik, emosi, perilaku, dan sosial. Yang selanjutnya yaitu gudep terpadu, yaitu gugus depan biasa yang sebagian anggotanya pramuka penyandang cacat. Dan yang terakhir yaitu gudep inklusif, yaitu gugus depan yang biasa sebagian anggotanya mengalami gangguan fisik, emosi, dan perilaku sosial. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang struktur organisasi pembinaan perindukan siaga. Nah, bisa dilihat di sana ada struktur organisasinya, yaitu kita mulai dari majelis pembimbing. Dari majelis pembimbing ke ketua gugus depan, dari ketua gugus depan dibantu oleh pembina, pembantu pembina, lalu dewan siaga, lalu ada sulung, di mana di sana ada dibagi lagi dalam beberapa anggota. Nah, perindukan siaga itu dibentuk berdasarkan adanya peserta didik yang berusia 7-10 tahun. Perindukan terdiri dari paling banyak 40 pramuka siaga. Nah, perindukan siaga ini dibagi dalam satuan kecil dalam bentuk barung. Setiap barung memiliki salah satu dari warna yang dipilihnya sendiri, seperti barung merah, barung kuning, dan lain-lain. Lalu, perindukan siaga juga memiliki ciri-ciri, yaitu diantaranya
terdiri dari 18 sampai 24 pramuka siaga yang dibagi menjadi 3 sampai 4 kelompok kecil barung. Di sana juga kan ada 4 ya. Jika jumlah pramuka siaga cukup banyak, Gudeb dapat mempertimbangkan untuk membentuk perindukan baru. Yang kedua, barung merupakan kelompok teman sebaya dari 7 sampai 10 tahun yang disebut pramuka siaga. Satu barung jumlah keanggotaan yang terbaik terdiri atas 6 pramuka siaga dan pembentukannya dilakukan oleh para pramuka siaga dengan bantuan pembina dan pembantu pembina pramuka siaga. Keanggotaan barung tidak bersifat menetap tetapi dapat dilakukan setiap 1 sampai 2 bulan sekali. Waktunya diatur setelah menyelesaikan satu siklus program kegiatan. Perubahan barung berdasarkan atas dasar persetujuan para pramuka siaga. Di sana juga terdapat pemimpin. Yang pertama yaitu pembina perindukan. Perindukan dibina oleh seorang pembina siaga yang dibantu oleh 3 orang pembantu pembina siaga. Usia pembantu pembina siaga minimal 16 tahun. Nah, pembina dan pembantu pembina siaga putra dapat dijabat oleh seorang wanita atau pria. Sedangkan siaga putri harus dibina oleh pembina atau pembantu pembina putri. Yang selanjutnya ada pimpinan barung. Barung dipimpin oleh seorang pemimpin barung secara bergilir. Pemimpin barung juga dipilih oleh anggota barung. Pemimpin barung menunjuk wakilnya dari anggota barung. Para pemimpin barung memilih salah satu pemimpin barung untuk melaksanakan tugas di tingkat perindukan. Pemimpin barung yang terpilih tersebut memimpin barung utama atau sulung. Yang selanjutnya ada Dewan Perindukan Siaga. Dalam pendidikan kepemimpinan para pramuka siaga, diadakan Dewan Perindukan Siaga yang disingkat Dewan Siaga. Dewan Siaga terdiri dari pemimpin barung, wakil pemimpin barung. Pemimpin Dewan Siaga mengadakan pertemuan sebulan sekali dipimpin oleh pembina atau pembantu pembina. Dewan Siaga juga bertugas mengurus dan mengatur kegiatan perindukan siaga dan keputusan-keputusan yang diambil oleh Dewan Siaga. Nah, ada juga hubungan pembina dan peserta didik. Dalam hal ini, perindukan siaga adalah seperti hubungan dalam keluarga. Untuk itu diwujudkan dalam panggilan sehari-hari. Dengan ibunda dan yanda disingkat bunda dan yanda. Paman dan ibu kecil disingkat menjadi paci dan buci. Lalu yang selanjutnya yaitu struktur organisasi pasukan penggalang. Yang dimana bisa kita lihat dalam struktur organisasinya ada Mabigus, pembina Gudeb, pasukan penggalang yang 1 orang pembina, 3 orang pembantu pembina. Lalu ada Dewan Kehormatan Penggalang dan Dewan Penggalang. Selanjutnya yaitu ada Pratama, di mana dalam Pratama itu terbagi menjadi 4 kelompok atau regu. Yang pertama 1 pemimpin regu, 2 wakil pemimpin, 3 anggota sampai 5 sampai 8 orang setiap regunya. Nah, dalam ciri-ciri struktur organisasi pasukan penggalang juga idealnya terdiri dari 24 sampai 32 pramuka penggalang yang dibagi menjadi 4 regu tadi. Nah, regu tersebut yaitu merupakan kelompok belajar interaktif teman sebaya dimulai dari usia 11 sampai 15 tahun yang disebut dengan pramuka penggalang. Pembentukan regunya yaitu dilakukan oleh pramuka penggalang sendiri. Nah, pembina dan pembantu pembina tidak ikut menanganinya.
kecuali bila diperlukan dapat ikut membantu. Keanggotaan regu bersifat tetap dan mempunyai keterikatan yang kuat. Lalu setiap regu memiliki nama yang dipilih oleh anggotanya sendiri. Regu putra menggunakan nama binatang dan regu putri menggunakan nama bunga. Dalam struktur organisasi pasukan penggalang juga, biasanya nama regu itu identitas regu dan mengandung kiasan dasar yang memotivasi kehidupan regu. Nah, setiap regu juga memiliki bendera regu yang bergambar sesuai dengan nama regu dan menjadi ciri khas yang menandai regu itu. Bendera regu dipegang oleh pemimpin regu dengan tongkat 160 cm dan bendera 25 cm dikali 35 cm. Sistem kelompok dalam golongan pramuka penggalang diwujudkan dalam sistem beregu yang merupakan unsur metode kepramukaan yang sangat penting karena merupakan proses kegiatan kepramukaan untuk golongan pramuka penggalang. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi pembinaan ambalan penegak, di mana strukturnya juga hampir sama dengan yang tadi. Namun di sini ada yang dinamakan Dewan Ambalan, Dewan Kehormatan Ambalan, serta ada sangga-sangga, di mana dalam ciri ambalan penegak idealnya terdiri dari 12 sampai 32 pramuka penegak yang dibagi menjadi 3 sampai 4 kelompok sangga. Ambalan penegak menggunakan nama dan lambang yang dipilih mereka sesuai aspirasinya dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan ambalan tersebut. Nah, sangga ini apa sih? Kita kan selama ini mungkin hanya tahu sangga gitu, tapi tidak tahu artinya apa. Nah, sangga ini merupakan kelompok belajar interaktif teman sebaya dari usia 16 sampai 20 tahun. Nah, itu disebut dengan pramuka penegak. Satu sangga itu berjumlah 4 sampai 8 pramuka penegak. Nah, pembentukannya juga dilakukan oleh pramuka penegak sendiri. Nama sangga dipilih di antara nama perintis, pencoba, penobrak, penegas, dan pelaksana, atau dipilih nama lain sesuai aspirasi mereka. Nah, untuk menjalankan tugasnya, ambalan penegak dapat membentuk sangga kerja, di mana jumlah anggotanya disesuaikan dengan beban kerja yang diemban. Sangga kerja juga bersifat sementara sampai tugas selesai dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi Rancana Pandega, di mana dalam bagannya yaitu ada pembina, pembantu, instruktur. Rancana Pandega yaitu terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Lalu ada Dewan Kehormatan Rancana Pandega, pemangku adat Rancana, ada reka-reka. Nah, pramuka Pandega adalah anggota dewasa muda yang berusia antara tahun yang sudah dilantik dan aktif di satuan atau gugus depan. Nah, arti pandega ini yaitu orang yang dipercaya dapat memimpin atau memandegani sesuatu kegiatan atau sesuatu pembangunan. Nah, di sana juga ada yang namanya reka. Reka itu yaitu kelompok pramuka pandega yang berkelamin sejenis, terdiri antara 2 sampai 8 orang. Aktif dalam Rancana di satuan reka, dipimpin seorang ketua reka dipilih dari anggota reka yang bersangkutan. Dibantu juga oleh sekretaris dan bendahara. Nah, Rancana yaitu kelompok pramuka pandega yang berkelamin sejenis, terdiri antara 2 sampai 4 reka.
Lalu ada juga yang dinamakan pemangku adat. Apa sih pemangku adat itu? Pemangku adat Racana Pandega adalah seorang yang dipilih dari anggota Racana untuk memimpin upacara adat Racana Pandega. Lalu ada juga Dewan Kehormatan Racana Pandega, yaitu merupakan suatu dewan yang dibentuk oleh Racana Pandega yang berfungsi untuk memimpin musyawarah dan memutuskan pemberian sanksi atas pelanggaran anggota Racana yang melanggar kode etik gerakan pramuka atau memberi tanda jasa atau penghargaan kepada anggota Racana yang memiliki prestasi yang luar biasa. Lalu, keanggotaan Dewan Kehormatan Racana Pandega terdiri dari unsur Ketua Racana, Ketua Reka, anggota Racana, dan Pembina Pandega. Pembina Pandega adalah pembina mahir yang memiliki kompetensi sebagai pembina pramuka mahir, penegak atau pandega, yang berfungsi sebagai mitra bakti dan konsultan yang dipilih atau dikehendaki oleh Racana Pandega. Lalu ada juga pembantu pembina Pandega, yaitu pembantu pembina mahir yang memiliki kompetensi pembina dan konsultan. Berfungsi sebagai pembantu pembina Pandega yang dipilih atau dikehendaki oleh Racana Pandega. Konsultan ialah tugas pembina Pandega dan pembantu pembina Pandega sebagai mitra bakti bagi pramuka Pandega yang bertanggung jawab secara teknis dan moral terhadap proses pendidikan kepramukaan bagi Racana Pandega di satuannya. Instruktur, ada juga instruktur, adalah anggota dewasa dalam gerakan pramuka yang memiliki keterampilan khusus dan kompeten melatih pramuka Pandega dalam teknik keterampilan tertentu. Nah, pramuka Pandega juga terdiri atas paling banyak 30 pramuka Pandega yang tidak dibagi dalam kelompok kecil. Untuk mengerjakan tugas, Racana Pandega dapat membentuk kelompok atau sangga kerja. Anggotanya terdiri atas anggota Racana yang sifatnya sementara sampai tugas selesai. Lalu Racana Pandega menggunakan nama yang dipilih mereka sesuai aspirasinya dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan Racana. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai struktur organisasi gugus depan, pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.